Per April 2026 ini, ya, Ethereum tuh udah bukan sekedar koin kripto biasa. Maksudnya, benda ini udah bermutasi jadi semacam ekonomi digital raksasa senilai lebih dari 600 miliar dolar. Ya, dan angka itu bukan sekedar tebakan liar dari Twitter ya. Bener, itu tuh total value secured. Total nilai yang diamankan jaringannya. Mulai dari aset dunia nyata yang ditokenisasi, cadangan stablecoin, sampai semua infrastruktur finansial di atasnya. Tapi, nah ini yang gilanya, kapitalisasi pasar Ethereum sendiri, market cap-nya, itu cuma di kisaran 280 miliar dolar. Jauh lebih kecil dari nilai yang dia lindungi kan? Jauh banget. Makanya, selamat datang di sesi bedah mendalam kita hari ini. Untuk Anda, para investor retail yang sedang mendengarkan, kita punya misi khusus. Kita bakal membongkar dokumen Ethereum Master Compendium 2026 dan audit forensik dari institusi raksasa. Fokus kita hari ini cuma satu, yaitu audit kesehatan investasi ETH. Dan jujur aja, momennya nggak bisa lebih tepat dari sekarang. Coba Anda lihat indeks Fear and Greed di pasar hari ini. Angkanya nyungsep di level 11 dari 100. Ketakutan ekstrim ya? Panik massal. Tepat. Kepanikan makro lagi nyapu bersih semua spekulan. Di tengah badai volatilitas begini, narasi atau janji manis di internet tuh nggak bakal nyelamatin portofolio Anda. Satu-satunya perisai buat investor retail sekarang ya cuma pendekatan analitis kuantitatif. Kita harus bedah tulang punggung matematikanya. Setuju. Kita nggak akan nebak-nebak arah grafik harga minggu depan. Kita bakal ngelakuin audit brutal. Gini, mari kita mulai dari fondasi, benteng fundamentalnya. Kenapa institusi raksasa ini terus numpuk ETH bahkan pas harganya lagi hancur? Nah, dokumen audit ini pakai istilah yang cukup dramatis buat jelasin itu. Mereka sebutnya singularitas deflasi. Oke, coba lurusin pemahaman saya. Mata uang fiat kayak dolar atau rupiah kan dirancang buat terus dicetak, yang ujung-ujungnya bikin inflasi kan? Iya, selalu begitu desainnya. Tapi dokumen ini bilang, inflasi bersih Ethereum sekarang secara harfiah adalah 0,0%. 0. Gimana ceritanya sebuah sistem keuangan bisa kayak gitu di balik layar? Gini, ini tuh hasil langsung dari pembaruan protokol yang namanya EIP 1559. Pembaruan ini secara fundamental ngubah hukum fisika dari ekonomi Ethereum itu sendiri. Hukum fisikanya berubah, maksudnya? Cara kerjanya gini, setiap kali seseorang atau institusi atau bahkan program kecerdasan buatan melakukan transaksi di jaringan ini, mereka wajib bayar biaya dasar. Dulu, biaya ini dikasih utuh ke penambang. Tapi sekarang, algoritma jaringan otomatis membakar biaya dasar itu, dihancurkan dan dihapus dari pasokan selamanya. Tunggu sebentar, berarti ini kayak bayangin ada perusahaan teknologi global, katakanlah Apple gitu ya. Oke, analogi yang bagus. Terus setiap kali ada pelanggan yang beli aplikasi di App Store, Apple secara otomatis pakai uang pendapatan itu buat beli saham mereka sendiri dari bursa, terus langsung dibakar hari itu juga. Ya, analoginya akurat banget. Tapi ada bedanya. Kalau perusahaan tradisional lakuin buyback saham, itu kan berdasarkan keputusan rapat direksi ya, bisa diubah kapan aja. Kalau Ethereum ini diikat dalam kode keras yang nggak bisa diganggu-gugat sama manusia. Wah, otomatis sepenuhnya dong. Benar, dokumen kita mencatat metrik burn to mint quotient itu ada tepat di angka 1,00x. Artinya, titik equilibrium absolut udah tercapai, koin baru yang dicetak buat bayar keamanan jaringan, jumlahnya seimbang secara mutlak sama koin yang dibakar dari aktivitas harian. Jadi buat Anda yang pegang aset ini buat jangka panjang, ini garansi matematis kalau porsi kepemilikan Anda nggak bakal terdilusi ya. Tepat, tapi... Nah, tapi ini memunculkan pertanyaan besar nih. Kalau jaringan terus-terusan ngebakar pendapatannya, dia bayar biaya operasionalnya dari mana? Nah, ini dia intinya. Karena di laporan forensik ini ada istilah aneh, imunitas kebangkrutan. Disebutkan kalau layer 1, Ethereum, punya operating leverage coefficient di angka 0,87. Terus dia rela beroperasi dengan margin kotor minus 1080%. Iya, angkanya emang bikin kaget kalau pakai standar akuntansi biasa. Minus 1000% loh. Kalau ini perusahaan beneran, bulan lalu udah gulung tikar pasti. Gimana jaringan bisa nombokin kerugian segede itu tanpa bangkrut? Disinilah letak kejeniusan desainnya. Di dunia bisnis konvensional, ini disebut strategi loss leader. Tapi di sini, ini subsidi pertahanan. Gini, Ethereum tuh nggak dirancang buat cetak laba bersih dari biaya transaksi di lapisan dasar.
Oh, dia nggak cari untung dari situ. Nggak sama sekali. Layer 1 itu cuma punya satu tugas mutlak, yaitu nyediain monopoli keamanan tertinggi di peradaban digital. Margin minus 1080% itu sebenarnya subsidi. Subsidi yang dibayar jaringan kepada validator buat ngamanin sistem. Bayar pakai apa kalau marginnya minus? Pakai token aslinya yang baru dicetak. Dan Ethereum nggak perlu pinjem uang dari bank atau jual obligasi buat bayar validator ini. Karena efek inflasi dari pencetakan itu langsung dinetralkan sama biaya transaksi yang dibakar tadi, kan? Nah, itu dia. Algoritmanya punya elastisitas sempurna. Kalau aktivitas ekonomi lagi sepi, jaringan otomatis mangkas biaya pencetakan ini. Beban kerugiannya menyusut sendiri. Dia punya kekebalan terhadap kebangkrutan mekanis karena dia nggak punya utang dalam fiat. Paham, paham. Subsidi gila-gilaan ini yang bikin tembok pertahanan kriptografinya jadi sangat tebal ya. Makanya institusi berani taruh aset triliunan rupiah di sana. Betul. Mereka beri keamanan absolut itu. Dan mereka juga beli imbal hasil. Imbal hasil, nah iya. Laporan ini nekenin banget soal pergeseran ke sistem proof of stake, di mana pemegang aset bisa mengunci koin mereka dan dapat real yield sekitar 3,8 sampai 4,0%. Dan sekarang ada 38,8 juta ETH yang terkunci murni. Angka yang luar biasa masif. Gini, kalau saya seorang manajer investasi institusional, apakah ini berarti saya nggak lagi ngelihat ETH sebagai koin spekulasi, tapi lebih kayak obligasi negara digital? Persis kayak gitu. Proof of stake itu titik balik di mana ETH berevolusi jadi instrumen modal. Imbal hasil 3,8% itu bukan angka buatan, itu real yield murni dari pendapatan jaringan. Arus kas beneran ya? Ya. Bukti forensiknya kelihatan di metrik token velocity atau perputaran koin. Sekarang angkanya melambat drastis ke 9,06. Maksudnya koinnya berhenti pindah tangan, orang pada hold. Bener banget. Pas kecepatan perputaran melambat sedrastis itu, pasar lagi nunjukin kalau mereka perlakukan ETH sebagai reserve asset atau aset cadangan. Dulu, orang trading ETH tiap jam. Sekarang, uang besar masuk, beli ETH, dikunci di jaringan buat dapet yield organik, terus didiamin. Sovereign settlement buat aset mereka. Oke. Sampai sini kita udah bangun argumen fundamentalnya yang kayak benteng tak tertembus. Ada deflasi matematis, kekebalan kebangkrutan, yield kayak obligasi. Tapi selalu ada tapinya di kripto. Saya harus menekan Anda di sini. Kalau emang ini benteng sempurna, kita nggak bakal butuh yang namanya audit manajemen risiko dong. Dokumen ini ngebongkar habis the dark forest atau hutan gelap ekosistem ini. Risiko fatal ya. Iya, dan risiko pertama yang nyala merah banget buat investor retail itu kartelisasi LST, Liquid Staking Tokens, terutama nama Lido terus-terusan disebut sebagai ancaman eksistensial. Memangnya entitas ini sebegitu bahayanya? Sangat berbahaya. Gini, ini dilema terbesar dari kesuksesan proof of stake tadi. Buat dapat yield 4% itu, Anda butuh 32 ETH dan keahlian teknis buat jalanin server. Buat Anda para retail itu nyaris mustahil kan? Modal puluhan ribu dolar jelas susah. Makanya muncul solusi kayak Lido. Ribuan retail gabungin koin mereka di sana. Lido yang urus teknisnya, terus retail dapat token tanda terima yang namanya STETH. Masalahnya, Lido ini terlalu sukses. Sekarang, mereka kuasain sekitar 30% dari total ETH yang di-stake di seluruh dunia. Tunggu, 30% dikontrol satu entitas. Loh, ini kan menghancurin narasi desentralisasi yang selalu digembar-gemborkan Ethereum dong. Sayangnya iya. Makanya auditor sebut ini ancaman tata kelola yang fatal. Kalau ada entitas yang pegang porsi konsensus segede itu, risikonya ngeri. Tapi efek sistemiknya lebih parah dari sekedar sentralisasi. Efek domino. Benar. Token tanda terima STETH tadi itu dipakai di mana-mana. Jutaan orang jadiin STETH sebagai agunan buat pinjam uang di aplikasi DeFi. Kalau smart contract Lido ternyata ada celah peretasan? Atau kalau ada panik makro, terus nilai STETH anjlok dari harga aslinya? Tepat. Kalau PEG 1:1 lepas, kita bakal lihat likuidasi berantai paling brutal dalam sejarah. Agunan miliaran dolar bakal dijual paksa otomatis oleh algoritma dalam hitungan detik. Ini setara sama bank run di dunia nyata, tapi diotomatisasi pakai kode. Wah, ngeri banget. Bank run algoritmik
Dan ngomong-ngomong soal kerumitan, ada tren lain di laporan ini yang harus didengar retail, kanibalisasi layer 2. Angka L1 to L2 migration coefficient itu 95%. Hampir semua retail udah pindah ya? Iya, artinya retail tuh udah ninggalin jaringan utama Ethereum dan ngungsi ke layer 2 kayak Arbitrum atau Base karena biaya di L1 kemahalan. Ini kan ironis banget ya. Gimana ironisnya menurut Anda? Gini, Ethereum kan janjiin keamanan mutlak. Tapi demi keamanan itu, biayanya jadi selangit. Pengguna biasa dipaksa keluar ke layer 2 yang lebih tersentralisasi. Terus, buat pindah ke sana, mereka harus pakai bridges atau jembatan lintas rantai. Nah, ini poin krusial. Kayak, bayangin kita bangun brankas bank teraman di dunia, tapi buat nabung ke brankas itu, Anda harus jalan ngelewatin jembatan kayu lapuk di atas lembah gelap yang penuh perampok. Bukankah mengalihkan risiko ke jembatan ini mengkhianati visi awal? Analogi jembatan kayu lapuk itu akurat banget, serius. Ini tuh manifestasi dari blockchain trilema. Hukum alam di kripto, kalau kita nggak bisa punya desentralisasi, keamanan, dan skalabilitas maksimal di saat bersamaan. Layer 1 sengaja ngorbanin skalabilitas. Demi keamanan absolut tadi ya? Iya, epoch reorg probability mereka aja 0,0001%. L1 emang dibikin mahal buat ngusir retail dan nyuruh mereka ke layer 2. Tapi jembatan ini emang titik kegagalan fatal. Kenapa bisa serapuh itu jembatannya? Pertama yang namanya lock and min bridges kayak wormhole. Waktu Anda pindahin ETH ke layer 2, koinnya tuh nggak beneran pindah. Koin Anda dikunci di sebuah berangkas smart contract raksasa di L1. Terus jembatan ini nyata koin fotokopian di layer 2. Jadi miliaran dolar ngumpul di satu brankas jembatan itu dong? Tepat sekali. Itu namanya honeypot. Target paling empuk buat hacker elit sejagat raya. Kalau berangkas PL1 itu dijebol, semua koin fotokopian Anda di layer 2 tiba-tiba harganya nol. Fragmentasi likuiditas dan peretasan jembatan ini ancaman harian buat retail. Gila, jadi kita punya musuh dari dalam ya, kartel Lido sama jembatan lapuk. Sekarang mari kita lihat keluar jendela, ke ancaman eksistensial dan makro atau black swans. Ini ancaman yang bisa hapus portofolio Anda besok pagi, sekuat apapun fundamental L1-nya. Iya, ada dua hal besar di laporan ini. Pertama, kompromi sensor OFAC atau Fiat Kill Switch. Kedua, ini yang kedengaran kayak fiksi ilmiah, vulnerabilitas kuantum. Kita mulai dari yang Fiat dulu. Gimana pemerintah bisa matiin jaringan terdesentralisasi? Gini, roda ekonomi DeFi di atas Ethereum itu sangat bergantung sama stablecoin yang desentralisasi, kayak USDC atau USDT. Nilainya puluhan miliar dolar dan dipatok ke dolar AS. Dan perusahaan yang nerbitin stablecoin itu beroperasi di Amerika kan? Benar. Artinya, badan pemerintah kayak OFAC punya wewenang hukum buat nyuruh perusahaan ini membekukan dompet digital mana aja. Kalau besok OFAC masukin infrastruktur kunci Ethereum ke daftar hitam, Likuiditas miliaran dolar bisa dibekukan seketika. iya, langsung lumpuh. Ini ngancur narasi kalau Ethereum itu netral. Ini Fiat Kill Switch. Regulator punya tombol fisik di dunia nyata buat matiin aliran darah ekonomi kripto. Desentralisasi ternyata punya batas pas ketemu sama dolar beneran ya. Oke, itu ancaman pemerintah. Sekarang ancaman kedua yang mungkin lebih ngeri karena ini murni matematika. Kiamat kriptografi atau data availability vulnerability. Ini soal komputer kuantum. Iya, dokumen bilang ada 15 juta ETH yang berisiko karena layer 2 pakai skema kriptografi KZG. Coba jelasin, ini gampangnya aja. Apa bahayanya? Gini, bayangin semua transaksi di layer 2 itu dilindungi jutaan gembok digital. Komputer tercanggih sekarang butuh miliaran tahun buat nebak kuncinya. Aman banget. Oke, gembok titanium lah ya. Tapi, skema KZG ini punya kelemahan fatal terhadap algoritma yang cuma bisa jalan di komputer kuantum. Kalau ada negara adidaya atau korporasi yang berhasil bikin komputer kuantum yang stabil besok, Gembok titaniumnya meleleh. berubah jadi kertas basah seketika. Mereka bisa dekripsi dan rekayasa jaringan dalam hitungan detik. Layer 2 bakal langsung beku. Waduh, itu ngeri banget. Kalau auditor forensik tahu fondasinya bisa dihancurkan komputer kuantum, kok mereka masih berani kasih rekomendasi investasi buat ETH? Karena ada yang namanya Developer Value Multiplier. Audit ini nilai komunitas pengembang elit Ethereum tuh sangat tinggi. Ada sekitar 168 kriptografer terbaik di planet ini, yang sekarang fokus eksklusif bikin pertahanan pos kuantum.
Mereka lagi ngebangun perisai baru. Betul, algoritma zero knowledge generasi baru yang secara matematis kebal terhadap komputer kuantum. Jadi, ini tuh perlombaan senjata real time. Mana yang duluan datang, komputer kuantum yang bisa ngejebol, atau perisai baru Ethereum yang dideploy ke jaringan utama. Perlombaan senjata ratusan miliar dolar, gila. Ditambah lagi volatilitas makro. Harga ETH kan anjlok 55% dari puncak Agustus 2025 sampai titik terendahnya di Februari 2026. Iya, korelasi sama S&P 500 menguat tajam pas suku bunga tinggi. Kepala pendengar kita pasti udah muter nih sekarang. Ada deflasi 0%, yield obligasi, tapi di sisi lain ada kartel Lido, jembatan lapuk, fiat kill switch, sampai kiamat kuantum. Kompleks banget memang. Jadi pertanyaannya, gimana caranya ngambil keputusan investasi yang logis? Mari kita bahas strategi operasionalnya. Valuasi kuantitatif dari dokumen ini menyebutkan business value fundamental ETH itu ada di angka $4.142. Padahal harga market pas dokumen dirilis kan sekitar $2.321 ya? Bener. Gimana model matematika ini bisa bilang harga sekarang itu diskon ekstrim? Modelnya pakai discounted cash flow atau DCF, kayak nilai saham konvensional. Karena jaringan sekarang ngasilin arus kas dari biaya transaksi, plus yield 3,8%, valuasinya bisa dihitung. Kalau dijumlah sama pertumbuhan terminal, nilai wajar bisnisnya divaluasi di $4.142. Jadi di harga 2000-an ini, kita beli arus kas dengan diskon besar karena pasar lagi panik irasional. Tepat, terutama dengan rasio NVT yang ada di angka 30-50. Ah iya, NVT. Bisa jelasin ke pendengar kita apa makna NVT ini? NVT itu Network Value to Transactions. Pikirin ini kayak rasio price to earnings atau PR di saham. NVT ngebandingin total market cap sama volume dolar asli yang ditransaksikan setiap hari di jaringan. Angka 30-50 ini nunjukin valuasinya ditopang utilitas asli, bukan cuma spekulasi. Nggak ada bubble. Nggak ada bubble ya? Makanya auditor kasih skor AA atau prime buat akumulasi dengan skor moneter 100/100. Meskipun keamanan dipotong jadi 94 karena masalah Lido tadi. Betul. Dan dokumen ini sangat spesifik soal protokol eksekusi pembelian. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Entry grids. Laporan ini merinci beberapa tier. Tier 1 itu alokasi 15% di harga $2.321 sampai $3.100. Pembelian diskon 44% di bawah business value. Itu titik eksekusi hari ini. Terus ada tier 2 di 1.450 sampai $1.550. Nyerap book value. Dan tier 3, alokasi 60% peluru di kisaran $950 sampai $1.000. Mereka nyebut ini the Treasury Defense Floor. Tapi tunggu. Mereka masukin tier 4, alokasi 80% amunisi di kedalaman $620. The Deep Abyss. Iya, $620. Bukannya itu artinya mereka memproyeksikan keruntuhan total jaringan? Enggak, bukan kuhan total. Itu murni pemodelan probabilitas buat Black Swan sekunder. Anggaplah krisis kuantum tadi beneran terjadi sesaat, atau regulasi global nyerang barengan. Jadi itu skenario terburuknya? Iya. Titik $1.000 itu sebenarnya batas kill switch algoritmik. Di harga segitu, persentase yield bakal melambung sangat tinggi sampai institusi bakal ngebeli gila-gilaan buat pertahanin jaringan. Nah, $620 itu kalau pertahanan $1.000 itu jebol sementara. Intinya manajemen risiko. Jangan tembakin semua peluru Anda hari ini, biarpun harganya lagi diskon 44%. Masuk akal banget. Ini narik kita ke kesimpulan strategi keluarnya. Sales zones. Laporan ini nggak sih dua fase. Fase pengembalian modal di $11.000 sampai $13.000, jual 10 sampai 15% pokok aja, biar modal fiat balik. Sisanya dibiarin jalan. Ya, karena fase 2 namanya ekstraksi feodal di atas $42.000, dan aturannya, dengerin ini baik-baik ya buat Anda, haram menjual pokok aset, Anda cuma boleh hidup dari pencairan yield tahunan 3,8%. Gimana memposisikan portofolio untuk mengeksekusi ini? Ke layer 2 cari airdrop, atau diam di cold wallet? Dokumen ini menyerangkan strategi barbel, pemisahan ekstrim. Pertama, 80-90% ETH Anda wajib masuk ke hardware wallet murni di layer 1. Cold storage. Jadiin obligasi digital ya? Benar. Jangan sentuh smart contract, jangan ngelewatin jembatan lapuk. Nikmati yield organik dari solo staking. Pokok aset Anda aman, itu pelestarian kekayaan lintas generasi. Jangan pernah sentuh modal utamanya.
Terus yang 10% lagi? Itu modal Ventura Anda. Ini yang boleh Anda bawa nyebrang jembatan ke layer 2. Main DeFi, cari airdrop, farming yield. Tapi ingat, anggap yang 10% ini bisa hangus jadi nol kapan aja karena diretas. Isolasi resiko di pinggiran untuk melindungi benteng utamanya, wah bener-bener manajemen resiko level institusi yang ditranslate buat retail. Berhenti bereaksi sama Twitter, mulai pegangan sama data forensik ini. Luar biasa. Jadi mari kita rangkum, fundamental ETH ini mesin deflasi raksasa dengan imunitas kebangkrutan yang nyetak yield organik. Institusi melihat ini sebagai aset cadangan murni. Tapi ingat, hutan gelapnya nyata. Ada sentralisasi LST Lido, jembatan L2 yang rapuh, fiat kill switch, sampai komputasi kuantum. Jangan pertaruhkan modal dasar Anda di garis depan. Tepat. Transisi mental dari spekulan jadi investor sistemik itu wajib. Terima kasih banyak udah nemenin kita membedah kompendium setebal ini. Tapi buat Anda yang dengerin, sebelum Anda nutup aplikasi ini, saya mau ninggalin satu pemikiran provokatif. Gini, bayangin perlombaan senjata melawan komputer kuantum tadi dimenangkan oleh 168 pengembang elit Ethereum. Skenario optimis ya? Iya, kalau dalam beberapa tahun Ethereum berhasil transisi ke kriptografi post-kuantum dan jadi satu-satunya arsitektur di alam semesta yang mustahil diretas oleh komputer tercanggih di masa depan, pertanyaannya, apakah benda ini masih pantas disebut sekedar mata uang kripto? Menarik. Ataukah dia bakal bermutasi jadi satu-satunya lapisan kebenaran absolut buat setiap data dan transaksi di seluruh internet manusia? Kalau itu terjadi, apa harga diskon $2.300 hari ini sebenarnya adalah tiket termurah yang pernah kita lihat? Silakan Anda renungkan sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan sesi bedah mendalam kita. Sampai jumpa.